Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan senjata sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal sebelumnya, Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasukan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. 3 bulan lebih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Meskipun sejak 8 April gencatan senjata sudah disepakati, namun pertempuran sengit masih terjadi. Berbagai perundingan telah digelar, namun hasilnya masih nihil. Hasil survei lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, menunjukkan bahwa mayoritas warga dari 36 negara memandang Israel secara negatif. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritas warganya juga kini memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Lembaga riset Amerika Serikat Pew Research Center melakukan riset terkait pandangan dan tingkat kepercayaan terhadap Israel dan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Berdasarkan hasil survei, mayoritas penduduk di 36 negara memiliki pandangan negatif terhadap Israel dan kurang percaya pada Netanyahu. Dari 36 negara, rata-rata 67% orang dewasa memandang Israel secara tidak baik, sementara hanya 25% memiliki pandangan baik. Selain itu, negara-negara mayoritas Muslim yang disurvei memiliki pandangan sangat negatif terhadap Israel, termasuk Bangladesh, Indonesia, hingga Pakistan. Selain negara mayoritas Muslim, hasil survei menunjukkan bahwa negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritasnya juga memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Survei tersebut dilakukan selama 3 bulan, pada 8 Februari hingga 13 Mei 2026, dengan sebagian besar wawancara dilakukan setelah Perang Iran dimulai pada 28 Februari. Menurut Pew Research Center, pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat di 13 dari 24 negara sejak tahun 2025 lalu.